Jadi sudah pada familiar penjualan angsuran, cicilan, kredit itu sebenarnya mirip. Benar tadi yang disampaikan ya. Nanti ada periode waktu yang bisa kalian pilih. Ya tentunya bukan pilih begitu saja, tapi dari survei juga dari kreditornya. Nah, kenapa ada penjualan angsuran? Di sini dibilang sebagai salah satu strategi penjualan. Jadi kalau hanya jualan cash saja mungkin merasa kurang, penjualan omsetnya tercapai. Bisa ditawarkan juga sebagai sisi penjual, kalian bisa menawarkan penjualan angsuran. Yang nantinya dikatakan di sini, sebagian harta atau seluruh harga barang yang dijual akan dibayar secara bertahap. Nah, di sini ngomongnya berangsur-angsur, makanya namanya penjualan angsuran gitu ya. Pada tenggang waktu tertentu. Nah, ini nggak mesti pendek, kurang dari 1 tahun, atau panjang lebih dari 1 tahun, itu tergantung situasinya, teman-teman. Nah, di sini nanti ada yang saya cetak warna berbeda, warna merah di sini. Jadi nanti ada istilah-istilah seperti DP, sering dengar pasti ya, down payment, uang muka. Ada persentase tertentu dari harga jual barang yang disepakati untuk sebagai tanda ikatan dulu antara penjual dan pembeli. Terus nanti ada angsuran yang harus dibayar setiap periodik. Periodik itu berarti biasanya rentang waktunya sama. Kalau janji bayar setiap bulan tanggal 1 ya 1-1 terus. Dan seterusnya. Kalau janji bayarnya di akhir ya akhir bulan terus dan seterusnya. Ini beberapa jenis bentuk-bentuk perjanjiannya. Nanti teman-teman bacakan, bisa dibaca. Ada hak atas barangnya itu seperti apa gitu ya teman-teman ya. Nanti ini yang akan kita perhatikan karena di sini kita sebagai sisi penjualnya ya. Jadi kita yang menentukan ini uang mukanya, jarak antar angsurannya, terus jumlah angsurannya. Saya bagi jadi 2 part pertemuan untuk penjualan angsuran ini supaya lebih gampang juga dipahami secara mendetail. Yang hari ini kita bahas itu kita mau penjualan angsuran untuk aktiva yang tidak bergerak. Nanti baru berikutnya kita ngomongin yang buat aktiva bergerak ya. Teman-teman baca sekilas. Bisa bedakan nggak? Aktiva atau aset yang tidak bergerak dan bergerak. Nah, seperti yang disampaikan di sini juga betul. Yunika tadi jawabnya juga oke. Kalau tidak bergerak itu paling gampang bayangkan tanah bangunan. Kalau yang bergerak itu maksudnya yang di sini dikatakan itu dari sifat bendanya itu loh. Kalau kita ngomong kayak kendaraan, nah itu kan jelas bisa bergerak. Atau lebih gampang apa ya teman-teman ya? Lebih gampang untuk semacam dapat dipindah-pindahkan begitulah. Nah, karena hari ini kita bahas yang aktiva tidak bergerak dulu, ada 2 metode lagi. Jadi ada tidak bergerak sama bergerak. Yang tidak bergerak itu masih dibedakan jadi 2 lagi gitu ya. Yang pertama, laba kotor terjadi pada periode penjualan. Yang kedua, laba kotor sesuai dengan periode terjadinya realisasi pembayaran atau diterimanya angsuran, sehingga namanya laba berkala dalam proporsi penagihan. Jadi gini aja, yang satunya laba kotor pada periode penjualan, yang satunya laba berkala pakai proporsional. Mending langsung dibuktikan dalam tabel, kita kiri kanan perbandingan gitu ya. Jadi bisa lebih gampang untuk dipahami. Teman-teman baca sekilas ini ketentuannya, yang laba kotor pada periode penjualan. Nah, yang ini yang realisasi pakai proporsi penagihan tadi. Nah, yang ini yang pakai proporsi. Kita langsung pakai contoh soal yang sama. Nanti kita bandingkan kiri sama kanan gini ya. Jadi yang kiri tadi yang pada periode penjualan, kemudian yang kanan tuh yang pakai proporsi penagihan. Nah, coba dibaca dulu dengan satu case yang sama, kita coba kerjakan dengan 2 metode yang berbeda. 1 Oktober, PT ABC menjual aktiva tetap kepada PT West dengan nilai buku 30.000 pada harga 50.000. Kalau di sini teman-teman diingatkan kembali dengan istilah book value atau nilai buku, ada yang ingat enggak? Kalau kita ngomong aktiva tetap itu bisa juga disebut dengan PPE di akuntansi. Property plant equipment include land, building, equipment di dalamnya, tanah, bangunan, kendaraan. Apa yang kalian ingat tentang bagaimana cara memperoleh book value?
Jadi nilai buku itu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Book value itu cost dikurangi accumulated depreciation. Cost itu waktu pertama kali kita belinya. Jadi waktu pertama kali beli bukan 30.000. Sudah dikurangi dengan kita menyusutkan berapa kali, di total, diakumulasi, makanya ketemu akhirnya cost kurangi accumulated jadinya 30.000. Jangan lupa ya, satu-satunya aktiva tetap yang nggak disusutkan apa? Ada yang nggak disusutkan. Jadi nilainya itu ya cost, terus nggak pernah dikurangi accumulated depreciation. Apa itu? Tanah. Tanah. Oke. Kas yang diterima pada 1 Oktober tadi itu, waktu perjanjian pertamanya itu 10.000. Nah, karena harganya 50.000, dibayar cash 10.000, berarti yang masih ngutang 40.000, itu kita bahasa Indonesia kan wesel hipotek ya. Ini benar-benar setiap soal nggak harus seperti ini loh ya. Nggak mesti penjualan angsuran itu case-nya seperti ini. Jadi yang menentukan ini proporsi case-nya berapa persen, utangnya berapa persen itu dari kesepakatannya antara debitor sama kreditornya ya teman-teman. Antara PT West dengan PT ABC-nya. Nah, 40.000 itu utang yang wesel hipotek tadi, itu rencananya dibayar 20 kali cicilan per semester. Semester itu berarti 6 bulanan. Ini juga, apakah setiap soal selalu seperti ini? Ya enggak. Bisa per bulan, bisa mungkin per tahun. Di sini kebetulan per 6 bulanan. Karena ini 40.000 dibagi 20 kali cicilan, makanya setiap kali masing-masing cicilan 2.000 gitu ya. Terus namanya orang utang jelas nggak mungkin bayar pokok aja. Di sini ada bunga yang berlaku 12% per tahun. Nanti kalau ada komisi dan biaya lain untuk penjualan, PT ABC yang harus bayar 1.500. Memahami soal ada pertanyaan nggak sebelum kita bahas ke pembahasannya? Nggak ada? Oke. Buat satu persatu dari kejadian yang tadi, kalian buatin jurnalnya satu persatu ya. Transaksi pertama kali diawali 1 Oktober ketika adanya penjualan. Perhatikan di sini. Aktiva tetap yang kalian lepas 30.000 teman-teman. Tapi kan tadi dijualnya senilai 50.000 betul ya? Sehingga ada keuntungan atas penjualan 20.000. Sebenarnya saya sebutnya daripada kepanjangan A sama B ya. Untuk yang periode penjualan itu metode A, yang pakai proporsi itu nanti metode B. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat di jurnal yang pertama, untuk A sama B itu sama, cuma beda akun. Akun untuk mengakui penjualan. Keuntungannya, kalau yang di metode A, keuntungan itu langsung diakui semuanya 20.000. Tapi kalau yang di metode B kan nanti mau diakuinya pakai proporsi. Sehingga di sini namanya masih laba kotor yang ditangguhkan dulu ya. Ada istilah ditangguhkan di sini. Lalu dijualnya tadi senilai 50.000, yang cair jadi uang tunai baru 10.000, 40.000-nya masih wesel hipotek. Sama, untuk A sama B nggak ada perbedaan. Oke, sampai situ ada pertanyaan apa? Tadi kalau ada komisi dan misalnya ada biaya penjualan lainnya yang harus dibayar oleh si penjual, debitnya adalah biaya penjualan, kemudian kreditnya kas. Ini metode A sama B sama. Terus teman-teman bantu hitungkan ya. Kalau 1 Oktober perjanjian awalnya, kemudian cicilannya harus dibayar setiap semester, berarti kapan kita harus bayar angsuran pertama kali? Tanggal berapa? Betul ya. Jadi kalau saya next, 1 April nanti. Adanya, kalau kita sebagai penjual, berarti kita yang terima cicilan pertama itu 1 April. Nah, terus pertanyaannya, ngapain ini 31 Desember ada jurnal? Kok nggak habis 1 Oktober, langsung aja 1 April gitu ya? Kenapa kok harus melewati 31 Desember? Biasa, di akuntansi, ketika kalian melewati pergantian tahun, sebenarnya ya, orang tutup buku, closing itu nggak mesti 31 Desember. Tapi kondisi defaultnya dalam sebuah kasus, itu kita selalu, kalau nggak ada ketahuan informasi lainnya, 1 Januari awal, 31 Desember itu tanggal tahunan berakhir. Alias harus waktunya melakukan tutup buku. Nah, waktu tutup buku itu kalian harus melakukan jurnal penyesuaian. Salah satu jurnal adjusting entries atau jurnal penyesuaian adalah tentang accrued interest. Pernah dengar itu pasti.
sebagai penjual, kita kan ngutangin orang. Seharusnya kita sudah dapat pendapatan bunga, tapi kita baru terimanya nanti 1 April. Jadi kita nyatetnya piutang dulu. Piutang terhadap pendapatan. Ini namanya journal accrued interest bahasa Inggrisnya. Bunga yang seharusnya diterima. Nah, ngitung bunga bagaimana? 12% tadi bunga per tahun. Kali pokok piutangnya, kalau bagi kita ngomongnya utang. Kalau bagi penjual ngomongnya piutang. Kalau yang bagi yang beli ya namanya utang. 12% kali 40.000. Dapat dari mana 3/12? Dari 1 Oktober ke 31 Desember. Itu belum 6 bulan. Oktober, November, Desember. Baru 3 dari 12 bulan dalam 1 tahun. Sama metode A, metode B. Nah ini loh yang membedakan. Inilah perbedaan utamanya. Kalau yang metode B itu pakai proporsi teman-teman. Laba kotornya yang 20.000 itu enggak boleh langsung diakui jreng 20.000 gitu. Tapi perhatikan di sini, kalian harus ngitung persentase laba yang boleh diakui. Labanya itu kan 20.000 dari harga jualnya 50 alias 40%-nya. Jadi ketika teman-teman ada uang cash masuk 10.000, itu dianggap 40% dari 10.000-nya itu laba. Jadi proporsi itu maksudnya di sini yaitu proporsi laba dari uang realisasi cash yang sudah beneran diterima. 40% kali 10.000, 4.000. Nah, laba kotor yang ditangguhkan itu kredit di debit berubah nama jadi yang berhasil sungguhan direalisasi. Ditangguhkan debit berubah nama jadi realisasi 4.000. Ada pertanyaan kah? Kemudian di bawah ini ada istilah menutup perkiraan nominal. Ini jurnal closing teman-teman, kalau dulu namanya closing entries. Yang di closing itu ya tidak semua akun. Dulu kalian mengenal ada akun permanen, akun temporer. Yang di closing itu adalah temporary account, akun-akun temporer. Apa yang termasuk akun temporer? Revenue, pendapatan, expense, beban, income summary, ikhtisar, laba rugi, sama yang terakhir adalah withdrawal atau preview. Yang kepake di sini kita lihat dari atas sampai bawah, 4 baris jurnal sebelumnya. Mana yang pendapatan? Pendapatan itu diwakili di sini penjualan. Penjualannya itu 20.000 kredit, jadi di closing itu tujuannya harus jadi 0 ya. Kalau ini penjualannya kredit 20.000, jadi debit 20.000. Kemudian mana lagi yang pendapatan? Ini pendapatan bunga. Pendapatan bunga kredit 1.200, jadi di debit 1.200. Itu yang mewakili pendapatan ya. Kemudian yang mewakili beban di sini dari atas sampai bawah, bebannya itu ini biaya penjualan. Biayanya debit harus dinolkan jadi di kredit. Biaya penjualan kredit 1.500. Pendapatan sama beban kalian offsetkan, masukkan itu di akun income summary atau bahasa Indonesianya ikhtisar laba rugi. Ya tinggal dibalancekan aja debit sama kreditnya selisihnya berapa. Coba lihat yang kanan ya. Biaya penjualan sama mewakili biaya. Pendapatannya coba kita lihat. Lihat di sini ya teman-teman. Kalau yang ini kan ada keuntungan atas penjualan. Kalau yang diproporsi kan nggak ada. Jadi yang direalisasi itu yang mewakili pendapatannya. Sekali lagi bukan yang ditangguhkan tapi yang direalisasi. Jadi yang direalisasi 4.000 itu yang mewakili pendapatan. Terus kalau pendapatan bunga sama lah. Udah, terus ada ikhtisar laba rugi. Kenapa kok jumlah ikhtisar laba rugi yang mewakili keuntungan kok lebih sedikit yang diakui kalau diproporsi? Iya, kan dia ngakuinya secara berkala, pakai proporsional. Tadi ada jurnal penyesuaian. Jadi akuntansi itu ada istilah juga reversing entries atau jurnal pembalik. Yang dibalik itu adalah jurnal penyesuaian yang kalian buat pada akhir tahun. Sebenarnya ini suatu pilihan ya teman-teman. Kalau kalian belajar akuntansi pada semester awal sudah dijelaskan dulu sambil kalian ingat-ingat ya. Jurnal pembalik itu bukan suatu kewajiban. Jadi ada perusahaan yang nggak bikin jurnal pembalik juga nggak apa-apa. Nah kebetulan di buku paket yang kita jadikan acuan sebagai textbook ini menggunakan gitu loh perusahaannya. Jadi ya ikuti aja ya. Apa jurnal pembalik? Ya benar-benar tinggal membalik ini loh.
Piutang debit, pendapatan kredit. Tinggal dibalik aja pendapatan debit, piutang kredit. Sama ya, A sama B. Jadi sekali lagi yang dibalik adalah jurnal penyesuaian yang tadi accrued interest itu. Nah, sampailah ke tanggal yang teman-teman tadi sebutkan. 6 bulanan, semesteran. Jadi habis 1 Oktober transaksi perjanjian awal. Kapan deadline bayar cicilan pertama ya? 1 April. Kita di sini sebagai penjualnya. Jadi kita menerima cicilannya. Debitnya adalah kas, kreditnya mengurangi wesel hipotek kan dicicil. Nah, terus selain pokok, kita juga terima bunga. Bagaimana cara ngitungnya? Karena kalian tadi membuat jurnal pembalik, teman-teman. Bunganya ngitung lagi dari Oktober sampai April. Ya, kalau kalian ingat-ingat dulu ada, kalau perusahaan yang nggak pakai jurnal pembalik, ya bunganya tadi sudah diakui 3 bulan, sekarang tinggal ngakui 3 bulan lagi. Tapi karena sudah kalian balik, sudah cancel yang lama, ya sudah bunganya malah lebih gampang cara ngitungnya. Persen 12% kali pokok piutangnya tadi ini 40.000, kemudian kalikan 6/12. 6 bulan dari 1 Oktober sampai 1 April. AB sama ya. Kapan 6 bulannya lagi? Kapan waktunya bayar cicilan lagi? Ya 1 Oktober lagi tahun depannya. Sama. Nah, bunganya 12%. Ini kenapa kok 38? Siapa bisa jawab? Ini kenapa kok 38 bukan 40.000 ini? Siapa yang mau jawab? Sebutin nama terus langsung jawab ya. Wesel hipotek itu 40.000 ya. Terus kalian pernah cicil. Jadi itu tadi debit 40, kemudian kalian kredit 2.000, berkurang piutangnya. Jadi 38.000. Nah, itu ceritanya di sana. Loh kenapa? Ya yang kena bunga itu pokok yang belum kalian angsur. Ya rugi kalau dihitung dari 40.000 terus pembelinya gitu. Oke, AB sama ya. Terus penyesuaian lagi. Saya tanya hal yang sama ya. 12% kali 36.000. Dapat dari mana teman-teman 36.000 itu? Masih berlanjut ya. Masih sama kayak tadi. Berarti dapat dari mana? Jalan, Bu. Di 1 Gimana? April kan wesel hipoteknya ada 2.000. Nah, terus di 1 Oktober wesel hipoteknya 2.000, jadi dikurang 4.000. Kan sisanya 36. Dari 40.000 dikurang 4.000, jadi sisa 36.000. Ya, tadi sampai sini 38. Terus kemudian dibayar lagi, diangsur lagi 2.000. Jadi sekarang pokok utangnya jadi 36.000. Kalau bagi kita itu pokok piutang. Wesel hipoteknya 36. Dapat dari sana ya? Jurnalnya sama piutang terhadap pendapatan. Kemudian kalau yang metode A, dia sudah ngakui keuntungan semua pada awal sehingga nggak perlu melakukan proporsi apa-apa. Kalau yang di metode B proporsi, nah ini. Tadi teman-teman sudah punya laba 40% ya. Dari laba dibagi harga jual. 40%-nya sekarang dikali dengan kas yang teman-teman terima. Kas yang ditagih di sini 4.000 teman-teman. Kenapa 4.000? Karena kita hanya memperhatikan tanpa bunga. Ini ngomongin pokoknya saja. Jadi wesel hipoteknya 2.000 ya. Alias kita terima kas dari angsuran piutang itu 4.000. Jadi 40% dari 4.000 1.600. Dapat dari sana. Terus apa akun yang ditutup, yang di closing? Pendapatan biaya. Di sini dari atas sampai bawah pendapatannya ini teman-teman harus offset ya. Pendapatan bunga pernah muncul di debit, pernah muncul di kredit, pernah muncul di kredit, pernah muncul di kredit. Itu nanti saldonya di kredit berapa? 4560 itu teman-teman jadi debit berapa? Sudah, hanya pendapatan bunga saja yang mewakili pendapatan, biaya sudah nggak ada. Terus berikutnya yang proporsi sekarang. Kalau yang proporsi, pendapatan bunga debit, ini kredit, ini kredit, ini kredit, dihitung nanti sama, ketemunya kredit 4560, debit kan. Terus kemudian yang direalisasi, ini juga adalah sebuah pendapatan, sehingga harus kalian closing, kredit jadi debit, sudah, nggak ada biaya. Jadi hanya ada pendapatan saja ya di slide yang ini. Ini contohnya berhenti sampai di sini.
Kenapa? Karena kalian akan melakukan hal yang sama terus, teman-teman. Setiap 1 April, 1 Oktober, 31 Desember lagi, sampai lunas. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana kalau customer kita itu nggak sampai, kalau tadi bilangnya semesteran, 20 kali cicilan, itu nggak berlangsung sesuai yang diharapkan ya. Di tengah-tengah sebelum lunas, bagaimana kalau ada kegagalan pembayaran? Nah, coba dilihat. Jadi karena perusahaan tadi bisa milih metode A atau metode B, jadi untuk menghadapi kasus kegagalan ini juga sesuai dengan metode yang tadi dipilih ya. Kalau yang A gimana, kalau yang B gimana. Di sini ceritanya belum lunas ya, tahun 2019 tadi kalau 20 kali 6 bulanan belum lunas ya kalau 1 April 2021. 1 April 2021 PT West pembeli itu gagal memenuhi cicilan untuk PT ABC penjualnya. Sehingga total pokok piutang yang belum dibayar itu 36.000 dikembalikan. Jadi dari pembeli kembalikan itu ke penjual. Nggak enak cuma mengembalikan surat perjanjiannya itu aja ya, tapi juga mengembalikan aktiva tetap yang dibeli tadi. Nah, waktu dikembalikan, aktiva tetap itu kan nggak bisa pada harga jual kita yang dulu ya. Nilainya sudah menyusut gitu loh. Harus ngikutin nilai pasar terkini atau kita sebut fair value, nilai wajar 28.500 ini diketahui. Ini ada suatu profesi teman-teman yang menghitung ini namanya appraisal. Nah, kita coba bahas di sini. Ketika 1 April 2021-nya, kita sebagai penjual, kita terima barang kita kembali masuk jadi di debit ya, aktiva tetapnya senilai nilai pasar, nilai wajar. Wesel hipoteknya masih sisa pokoknya 36. Jadi tadi ceritanya ngangsur itu 40.000, sudah diangsur 2 kali 2.000, ya masih sisa 36. Terus di sini ada muncul kerugian. Terus saya lanjut dulu, masih di metode yang A. Jadi kita tadi dihapus dulu. Nah, ini dapat dari mana ini? Penyesuaian bunganya. Jadi yang dihapus itu bukan wesel hipoteknya saja yang 36, tapi piutang bunganya. Berarti bukan lihat pendapatan bunganya. Gak apa-apa dijawab bareng-bareng aja ya. Berarti lihat piutang bunganya. Ketemukah kalian? Di sini ada piutang bunga 1080 debit. Nah itulah yang harus kalian hapus ya. Laba ditahan itu ekuitas ya teman-teman, modal. Harusnya dikredit, jadi kalau sampai di debit itu jelek. Untuk metode yang B yang proporsi, wesel hipoteknya 36 sama. Aktiva tetapnya 28.500, harga pasar sama. Ini loh yang beda. Dapat dari mana ini laba kotor yang ditangguhkan? Kalau di yang A nggak ada istilah itu ya. Kalau di proporsi kan ada laba kotor yang ditangguhkan. Dapat dari mana itu? Itu nyambung pasti dari kejadian-kejadian sebelumnya. Oktober 2019. Nah, itu kan ada aktiva tetap, laba kotor yang ditangguhkan laba kotor ditangguhkan sebesar 20.000 dikreditkan. Ya. Nah, terus di tanggal 31 Desember 2019-nya ada laba kotor yang ditangguhkan di sebelah debit 4.000. Ya, berarti dari 20.000 sudah berkurang 4.000 jadi 16. 4.000. Nah, kemudian di tanggal 31 Desember 2020 ada laba kotor ditangguhkan di debit 1.600. Ya. Nah, dikurang lagi, jadinya dapatkan hasilnya 14.400 di debit. Ya, betul. Di kredit. Jadi harus dihapus, akhirnya di debit 14.400. Seperti itu ya. Itu pembahasannya dari yang sebelum-sebelumnya. Sehingga itu ngefek ke, kalau yang tadi kita cuma menyelisihkan 36 sama 28,5. Nah, kalau yang di sini kan enggak ya, teman-teman. Makanya di sini kok muncul kerugian, di sini kok muncul keuntungan. Akuntansi, kalau selisihnya kalian menemukan di debit namanya kerugian. Kalau ketika kalian hitung sisi debit sama kredit terus selisihnya kurang di kredit, itu namanya keuntungan. Terus ini perbandingannya ya.
Kok bisa satunya ketemu untung rugi itu ceritanya seperti ini. Kok bisa ini ketemu metode A ketemu rugi 7.500, kalau metode B malah ketemu untung 6.900. Nah, ini perbandingannya. Teman-teman bisa lihatnya dari sini. Nilai buku aset 30.000 dinilai di pasar 28,5, berarti rugi. Di pasar aset kita diakui lebih berkurang, itu rugi. Totalnya yang ditagih dan diterima, kita baru terima uang tadi sebagai DP cash 10.000, angsuran 2 kali 2.000 jadi 14. 14 kurangi 1.500 ketemu 12.500. Nah, kalau yang metode A kan dia langsung pede ngakui keuntungannya 20.000. Makanya dia rugi. Harusnya cuma 12,5 jadi dia rugi 7.500. Kalau yang pakai proporsi, dia itu baru sempat ngakui 5.600. Teman-teman simak nggak tadi? Yang bisa direalisasikan baru 4.000 sama 1.600. Baru 5.600. Jadi kalau ternyata harusnya 12.500, dia malah untung 6.900. Ya itu perbedaan timing pengakuan ya. Jadi bebas mau pilih A dan B yang mana. Untuk penjualan angsuran aktiva bergeraknya kita bahas di pertemuan yang berikutnya.